Shalom, selamat pagi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sepatutnya lah kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang empunya kehidupan kita, atas segala penyertaan dan perlindungannya kepada kita. Secara khusus pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah minggu seperti biasa, walau hanya melalui media sosial. Atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat beribadah. Untuk memulaikan ibadah kita, saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita menyanyi NKB nomor 3 ayat 1 dan 2. Terpujilah Allah. Kebaktian minggu saat ini ditabiskan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Kita memuji Tuhan. Nyanyian Kidung Baru nomor 7 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru.
Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita sering mendukakan hati Tuhan, baik itu melalui perkataan kita, lewat perbuatan kita, bahkan lewat tingkah laku kita. Namun oleh karena kasih setia Tuhan dan begitu besar kasih sayang Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, Dia tidak mau jika anak-anaknya jauh tersesat daripadanya. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan penuh kerendahan hati, mari kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya dan bersedia dituntun oleh kehendak Allah, dengarkanlah kepastian pengampunan dosa dan berita anugerah Allah. Sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18, demikian dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita aminkan berita pengampunan dosa ini dengan memuji Tuhan. Nyanyian Kidung Baru nomor 17 ayat 1. Agunglah kasih Allahku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melandasi ibadah kita pada minggu hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bahagian Alkitab yang akan menjadi bahan perenungan kita terdapat pada Perjanjian Baru, Kitab Perjanjian Baru 2 Korintus 5 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-21. Jika bahagian Alkitab ini kita sudah temukan, biarlah Alkitab kita terbuka sebelum kita membaca dan merenungkannya. Mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca.
Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai pelayan firman-Mu pada hari ini. Karuniakan kepadanya kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga ia sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. 2 Korintus 5 ayat 15 hingga ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kamu tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat kita bertemu kembali lewat ibadah ini. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Dalam kebaktian kita pada saat ini, tema perenungan kita berkata, mana Paskah bagi umat Kristen? 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Saudara-saudara, adalah menjadi tradisi atau kebiasaan bagi umat Kristen bahwa pada saat perayaan Paskah atau pada saat hari raya Paskah kita saling memberi ucapan selamat Paskah. Baik itu lewat perjumpaan secara langsung maupun melalui media sosial. Dalam ucapan itu ada yang mengatakan Happy Easter. Ada juga yang mengatakan Happy Passover. Dan ada yang mengucapkan Selamat Paskah. Ucapan-ucapan ini, saudara-saudara, ternyata ada yang menanggapinya bahwa sebagian ucapan itu benar atau cocok, tetapi sebagian orang juga mengatakan bahwa ucapan-ucapan itu ada yang tidak cocok untuk Paskah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melihat sejenak atau menelusuri sejenak secara singkat dari mana asal-usul kata yang digunakan dalam ucapan Selamat Paskah ini.
baik itu kata Ester, Passover maupun Paskah. Yang pertama, Happy Easter. Kata Ester menurut beberapa sumber adalah istilah atau sebutan yang dipakai untuk menyebut salah satu dewi orang Babilonia yang juga disebut dengan Ishtar. Terkait dengan Dewi Ishtar, dalam beberapa sumber disebutkan bahwa Dewi Ishtar adalah salah satu dewi yang disembah oleh orang-orang Babilonia dalam kaitannya atau dalam hubungannya dengan keturunan Nuh itu sendiri, yaitu Ham. Kemudian di Eropa, secara khusus orang-orang Jermanik juga menggunakan istilah atau sebutan pada salah satu dewi mereka, yaitu dewi kesuburan yang disebut dengan Eostre. Di mana dewi kesuburan yang disebut dengan Eostre ini disembah sekali dalam setahun untuk menyatakan rasa syukur atas segala campur tangan Dewi Eostre dalam kehidupan orang-orang Jermanik. Itu terjadi sebelum Injil masuk ke Jerman. Tetapi setelah Injil masuk ke daerah atau ke dataran Jerman, saudara-saudara, penyembahan terhadap Dewi Eostre berubah menjadi penyembahan kepada Allah. Karena penyembahan kepada Dewi Eostre diganti dengan nama Eastra yang dikenakan pada perayaan Paskah. Dan perayaan Paskah kemudian disebut dengan Easter. Yang kedua, saudara-saudara, yaitu ucapan Happy Passover Day. Ini adalah merupakan istilah yang dipakai dalam kitab Perjanjian Lama, di mana Passover adalah bahasa Inggris yang diterjemahkan dari kata Ibrani, yaitu Pesach atau Pesak, yang artinya melewatkan atau melampaui atau mengabaikan. Passover atau Pesak terjadi pertama kali ketika bangsa Israel akan dibebaskan oleh Allah dari perbudakan di tanah Mesir. Itu dapat kita baca dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 51. Selanjutnya Passover atau Pesak ini dijadikan sebagai ketetapan atau ditetapkan oleh Allah sebagai salah satu upacara yang harus dirayakan oleh umat Israel dalam rangka memperingati atau merayakan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan itu dilakukan pada hari ke-14 dalam bulan Nisan, sebagaimana disebutkan dalam Imamat pasal 23 ayat 4 dan 5 dan kitab Bilangan pasal 9 ayat 3 sampai 5. Perayaan Passover sendiri atau Pesak dalam kitab Perjanjian Lama ini pun dijadikan sebagai salah satu hari raya yang wajib untuk dilaksanakan oleh orang-orang Israel atau umat Israel. Dan sampai pada zaman Tuhan Yesus pun Tuhan Yesus pernah merayakan Paskah menjelang kematiannya, sebagaimana disebutkan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 17 sampai ayat 30. Yang ketiga, ucapan selamat Paskah.
Paskah adalah kata yang diterjemahkan dari bahasa Yunani, yaitu Paskah. Paskah itu sendiri dalam Perjanjian Baru merupakan suatu perayaan dalam rangka memperingati kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Perayaan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati merupakan suatu hari raya gerejawi yang ditetapkan dalam gereja mula-mula untuk terus dirayakan, dan itu berlaku juga pada hari Minggu. Perayaan ini dilaksanakan biasanya jatuh antara bulan Maret sampai pada bulan April. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari beberapa ucapan Paskah ini, bagi saya bukanlah itu yang menjadi persoalan. Tetapi yang menjadi persoalan bagi kita adalah bahwa bagaimana kita memaknai peristiwa Paskah itu bagi kehidupan kita. Karena itu adalah penting bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk memaknai Paskah itu bagi kehidupan kita, baik pribadi kita, saudara-saudara dan saya, bagi keluarga kita, bagi persekutuan kita, bagi bangsa negara, bahkan untuk dunia ini. Karena Yesus menderita, mati dan bangkit bukan hanya untuk 1-2 orang, tetapi untuk semua orang, bahkan untuk dunia ini. Karena itu saudara-saudara, untuk memaknai Paskah yang kita rayakan setiap tahun, mari kita memperhatikan surat Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai 21, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, agar supaya jemaat di Korintus mau memaknai penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Bahwa agar supaya mereka tidak melupakan apa yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus bagi dunia ini. Dalam ayat ini saudara-saudara, ada 3 hal yang saya catat sebagai hal penting untuk kita perhatikan sebagai makna dari Paskah untuk kehidupan umat Kristen. Yang pertama, bahwa Paskah adalah merupakan penggenapan janji Allah dalam ayat yang ke-15. Bahwa Allah tidak pernah dalam mengucapkan janjinya kemudian diingkari, tetapi setiap Allah mengucapkan janjinya, Dia akan pasti menggenapinya, dan janji Allah itu tidak pernah salah. Sekali lagi bahwa janji Allah itu tidak pernah salah. Penggenapan janji Allah itu terbukti dalam kedatangan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, dan menunjukkan jati dirinya sebagai Allah yang berkuasa. Walaupun dalam kemanusiaannya Dia harus menderita, mati, tetapi juga dalam kealahannya Ia bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Yang kedua, bahwa Paskah adalah merupakan pendamaian dan pemulihan antara manusia dengan Allah. Dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, manusia yang seharusnya dihukum mati dan tidak layak lagi untuk hidup di hadapan Tuhan karena memberontak, kembali menerima pengasihan Allah, anugerah Allah. Lewat penderitaan dan kematian serta kebangkitan Yesus Kristus, dosa-dosa manusia dihapuskan dan manusia didamaikan kembali dengan Allah, serta hubungan antara manusia dipulihkan kembali sehingga manusia berharga kembali di mata Allah. Kematian Yesus Kristus telah merupakan pengorbanan yang sangat berharga bagi kehidupan saudara-saudara dan saya. Karena tanpa pengorbanan Yesus Kristus, tanpa penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, kepercayaan saudara-saudara, hidup saudara-saudara akan sia-sia.
Kita percaya bahwa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib merupakan jaminan bagi hidup kita. Karena itu hidup saudara-saudara dan saya tidak akan sia-sia. Yang ketiga, bahwa Paskah adalah merupakan kemenangan dan pengharapan yang kuat bagi kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ayat yang ke-17. Tanpa kebangkitan Yesus Kristus, tidak mungkin kepercayaan kita menjadi kuat. Tanpa kemenangan Yesus Kristus, tidak mungkin kita mendapatkan jaminan keselamatan dan hidup yang kekal. Dan tanpa pengharapan, kita tidak mungkin menjalani kehidupan ini untuk mencapai satu tujuan kehidupan sebagaimana dijanjikan oleh Allah. Itu berarti bahwa kemenangan yang telah dimiliki oleh Yesus Kristus atas kuasa maut adalah juga kemenangan saudara-saudara dan saya. Adalah kemenangan kita. Adalah kemenangan persekutuan kita, kemenangan gereja, kemenangan dunia ini atas kuasa maut. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan mati selama-lamanya, tapi juga akan dibangkitkan oleh Yesus Kristus sebagai yang sulung untuk mendapatkan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Yesus Kristus. Dan jaminan keselamatan itu, kehidupan yang kekal itu merupakan pengharapan bagi semua orang yang percaya pada Yesus Kristus, bahwa orang yang hidup di dalam Kristus tidak akan mati selama-lamanya, tetapi akan memiliki kehidupan yang baru bersama dengan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ketiga hal ini saya yakin dan percaya bahwa Paskah yang kita rayakan setiap tahun bukan sekedar tradisi, tetapi benar dan sungguh-sungguh memberikan kehidupan yang baru bagi kita. Karena itu, mari kita terus memaknai Paskah dalam kehidupan kita sebagai suatu jaminan bagi kehidupan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Sebab tanpa kebangkitan Yesus Kristus, kepercayaan saudara-saudara dan saya akan menjadi sia-sia. Selamat kita terus menghayati dan memaknai perayaan Paskah bagi kehidupan kita, umat Kristen. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita diberkati dengan pemberitaan dan pelayanan firman Tuhan, sekarang diberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan mengingat kata Tuhan Yesus. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mengiringi persembahan syukur, kita menyanyikan bersama-sama NKB nomor 199 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Sudahkah yang terbaik kuberikan?
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah dalam kerendahan hati kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami terus bersyukur dan memuji Engkau karena kasih sayang-Mu tidak pernah meninggalkan hidup kami. Dan tidak ada kata-kata yang lebih indah untuk kami ungkapkan dalam menyatakan bagaimana kebaikan Tuhan kepada kami sekalian, selain pujian dan syukur yang dapat kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk lindungan dan berkat Tuhan yang boleh kami alami sepekan yang baru saja kami lalui. Kami sadar ya Tuhan bahwa kehidupan yang boleh kami jalani itu bukan karena hebatnya kami, tetapi semata-mata adalah anugerah Tuhan. Di dalamnya ada banyak hal yang boleh kami alami. Susah senang, suka duka, dan terkadang juga bahwa kami diperhadapkan dengan berbagai pergumulan. Tetapi kami tidak dapat menafikan pula bahwa berkat Tuhan senantiasa kami nikmati dalam hidup kami. Secara khusus bagi saudara-saudara kami dengan kota jemaat Tuhan yang boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dalam sepekan. Sampai hari ini, hari yang penuh sukacita ini, ada pribadi atau keluarga yang bersyukur atas berkat-berkat Tuhan, baik itu atas ketambahan usia, atas keberhasilan, dan berbagai hal yang boleh dinikmati. Kiranya mereka yang boleh menikmati ketambahan usia, Tuhan terus memelihara memberkati dengan cinta kasih Tuhan dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Dan dengan segala berkat yang boleh dinikmati, pribadi lepas pribadi atau keluarga lepas keluarga, atau dalam kehidupan kami bersama, karena itu akan terus memungkinkan kami untuk mengingat kebaikan Tuhan. Dan kami boleh bersyukur memuliakan Allah senantiasa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami terus berdoa untuk tugas panggilan kami tengah-tengah dunia ini. Pelayanan kami, persekutuan kami, kesaksian kami. Kiranya Tuhan terus memberkati dan mampukan kami untuk dapat mewujud menyatakannya, walaupun dalam situasi yang sulit. Mungkin saja ya Tuhan, dalam situasi yang sulit ini, justru kami dimintakan untuk memaknai situasi yang sulit ini dan merenungkannya dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan terus anugerahkan hikmat, kebijaksanaan, kemampuan kepada pemerintah kami, secara khusus dalam menghadapi badai pandemi corona yang terus menjadi beban pergumulan kami bahkan dunia ini. Dengan pertolongan dan kuasa Allah, pandemi virus corona akan segera hilang dari muka bumi ini, dan kami sekalian boleh menikmati damai sejahtera. Dan kami juga berdoa dan memohon kepadamu ya Bapa, anugerahkan hikmat dan kebijaksanaan kepada orang-orang yang sampai saat ini tidak tunduk pada segala himbauan dan petunjuk-petunjuk dari pemerintah maupun dinas kesehatan yang dapat memungkinkan penyebaran virus corona itu terus berlangsung. Karena kami sekalian tidak lagi mengharapkan dan tidak menginginkan ada lagi saudara-saudara kami yang jatuh, tergeletak menjadi korban dari pandemi corona yang terus menjadi beban pergumulan bangsa dan negara kami. Mampukan juga para medis, para dokter, tenaga-tenaga kesehatan, dan semua kelompok-kelompok atau organisasi
kemasyarakatan yang turut dengan penuh sukacita sukarela, rasa tanggung jawab dan sebeban untuk membantu masyarakat, untuk membantu pemerintah, membantu bangsa dan negara kami ini untuk dapat keluar dari badai yang sedang melanda bangsa negara kami, bahkan dunia ini. Bapa di sorga, berkati kami juga jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan semua orang yang berharap akan cinta kasih Tuhan. Baik pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dalam menjalani kehidupan kami, tugas pekerjaan dan tanggung jawab kami, kapan dan di mana saja berada. Memberkati persekutuan kami, memberkati semua rencana dan program kerja kami. Memberkati juga segenap tim yang terus bekerja dalam mensukseskan pelaksanaan ibadah ini, agar kami dapat dan tetap beribadah kepada Tuhan walaupun hanya melalui rumah kami masing-masing. Dalam ibadah ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami, terimalah dan kuduskan, agar dapat dipakai untuk pekerjaan di tengah-tengah gereja-Mu. Bahkan semua yang telah memberi persembahan, iuran dan tanggung jawab untuk pelayanan dan pembangunan Tuhan memberkati. Kehidupan kami sepekan yang akan kami jalani sekali lagi, kami taruh hanya di dalam tangan kuasa dan pengasihan Allah. Inilah doa dan pengharapan kami, ini ungkapan syukur kami ya Tuhan Allah, yang kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengakhiri ibadah kita, disilahkan untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Baru nomor 143 ayat 1 dan 2, Janji yang Manis. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita. Semoga pelayanan firman hari ini dapat kita maknai bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib dan kebangkitannya akan membuat hidup kita betul-betul menjadi manusia baru, dilahirkan kembali, diperbaharui dalam kata, pikiran, dan perbuatan, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan dapat menjadi teladan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, dan di dalam masyarakat, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.